Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Kita masuk kepada yang bertiga, kita masuk kepada makalah yang makalah keberapa ya? Ke-10 ya? Iya. 10 atau 11? 10 ya? Iya. Kita lanjutin di sini ya. Al-maqalatul ashirah, makalah ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arshihi yauma la zilla illa zilluh. Jadi ada tiga golongan, ada tiga kelompok orang. Yuzilluhumullahu, Allah akan memberikan naungan, Allah akan memberikan perlindungan. Tahta zilli, di bawah naungan arsyihi, di bawah naungan arsya, singgasananya. Yauma la zilla illa zilluh, di satu hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah, yakni yaumul qiyamah, yakni adalah hari kiamat maksudnya. Jadi nanti pada saat hari kiamat itu seolah-olah matahari, ya, bahkan dikatakan ini sebenarnya itu adalah matahari satu jengkal saja dari kepala kita, panas. Orang banyak berkeringat, orang banyak kepanasan. Ada yang seolah-olah dikatakan banjir, dia tuh kebanjiran dengan keringatnya karena kepanasan dan kesusahannya. Lalu pada saat itu orang-orang itu mencari perlindungan, naungan. Nah, kata Allah, ada tiga golongan yang Allah akan naungi. Dalam hadis lain ada ditambahkan ada 7 golongan. Jadi kalau di total bisa lebih dari 3 sebenarnya ini. Jadi 3 ini yang kemudian nanti juga kita dapati yang dituju. 3 inilah yang akan mendapati naungan dari Allah. Siapa 3 golongan ini? Nah, ini dia pada anak sekalian, ya. Al-mutawaddi, ya. Al-mutawaddi'u fil makarih, yaitu adalah orang yang berwudu dalam makarih. Apa makarih di sini adalah jam'ul makrah bi fathil mim warra. Iya kan? Artinya apa? Ai fi awqatis syaqah, yakni dalam waktu yang susah. Jadi ini adalah satu istilah bahwa orang itu berwudu dalam waktu yang susah, yaitu apa? Wahia awqatul baradi asyadid, yaitu adalah waktu
waktu yang sangat dingin di malam hari atau di saat kesusahan. Jadi anak-anak sekalian misalnya bangun pagi hari, lalu kemudian kedinginan misalnya waktu kau dingin. Kalau di sini kita nggak dingin ya. Kalau di mana dingin? Di Cianjur dingin ya. Cianjur dingin. Dingin. Di Bogor dingin ya. Di Bogor dingin juga ya. Dingin. Di mana? Oh, di Bukit Tinggi dingin. Itu terasa. Pagi hari kita mau sholat malam, bangun dingin, jangankan untuk berwudu, bangun kemudian kita dari tidur kita keluar dari selimut saja sudah tidak nyaman, tidak enak. Ini perumpamaan, maksudnya apa? Dia berwudu dalam keadaan orang sedang dalam kehangatan, kesenangan dalam tidur. Makanya kita biasakan sholat malam, ya biasa sholat malam. Kalau perempuan ada waktu istirahatnya. Ya, tapi tetap insya Allah dapat pahalanya. Makanya dibiasakan pada saat tidak istirahat itu sholat malam, bangun berwudu, ngantuk kita, iya pasti ngantuk. Kalau mungkin kita di sini ngantuk, tapi kelompok itulah, orang-orang itulah yang bagaimana? Kenapa? Kelompok itulah yang kemudian akan mendapati naungan. Ya, yang akan mendapati naungan. Ya, kenapa? Iya, yang ke-10, makalah 10. Ya, ini yang pertama, yaitu orang yang berwudu di saat tadi kesusahan. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan kedua adalah wal masyi ilal masajidi fi zulami, yaitu adalah orang yang berjalan ke masjid dalam waktu gelap. Nah, jadi benar-benar maksudnya di waktu gelap mendatangi masjid. Kalau kita di sini di musola, ya kan, sendirian. Yakni maksudnya apa? Li ajlis salat ma'al jamaah, ya ini untuk salat berjamaah. Nah, jadi orang yang kemudian menempuh jalan untuk tetap sholat berjamaah, alhamdulillah. Ya, ini orang yang kemudian akan mendapati naungan. Intinya dari dua golongan ini adalah orang yang menempuh kesusahan untuk taat. Ya, jadi kita ini sebenarnya ini menjalani hidup ini sebenarnya dengan susah, gini maksudnya. Ya, di dunia ini pasti susah. Dalam surat Al-Insyiqaq ya, ayat ke-6 ya. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu apa? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hafal kan? Ya. Apa itu artinya? Wahai manusia, itu berarti semua manusia, baik yang muslim ataupun yang non muslim. Innaka kadihun, sesungguhnya engkau itu adalah bersusah payah, bekerja keras, ila rabbika, kepada Tuhanmu, kadihan, ya kan, famulaki, dengan sangat keras, dan engkau akan dikembalikan. Ayat selanjutnya itu ada yang hisaban yasira, ya kan, ya kan. Nah, jadi orang hidup di dunia itu pasti susah. Kalaupun dia itu bukan susah dalam ketaatan, pasti susah dalam kejahatan. Jadi orang yang jahat itu tidak akan senang juga. Makanya kita pilih, kita ini harusnya susah dalam taat. Itu yang makanya kata Allah akan dinaungi. Jadi kalau misalnya anak-anak nggak mau misalnya sholat malam, nggak mau sholat tahajud, nggak mau membiasakan bangun pagi, nggak mau sholat berjamaah, nggak mau lelahnya belajar, nggak mau lelahnya untuk kemudian menghafal, pasti juga susah. Sama susahnya. Susah jadi orang jahat, sama.
Itu yang kemudian kata Allah, orang jahat itu amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka itu apa? Bekerja dengan sangat keras tapi kemudian dijumuskan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Mau kayak gitu? Enggak mau, naudzubillah. Jadi makanya kita ini susah juga dalam taat, itulah di dunia. Nanti di akhirat baru kita dalam keadaan senang, insyaallah. Ya, susah sekarang iya, bangun pagi-pagi. Memang nggak ngantuk pagi-pagi ya. Berwudu dingin, susah iya, pasti susah. Tapi kayaknya sekarang kita enak-enak. Enggak enak. Coba deh. Enggak punya kerjaan juga, misalnya nganggur pun pasti susah juga. Tidur terus pun pasti susah juga. Pusing juga kepala ya. Apalagi nggak punya uang, ya kan? Nggak punya uang, nggak punya makanan, nggak cari makanan, betul. Kemarin ayah sempat tertidur berapa lama ya? Hampir 2 bulan ya. 2 bulan ayah tertidur, nggak bisa bangun. Tiduran aja memang karena sakit. Susah, nggak enak, tidur aja juga nggak tahu, nggak ngerti antara yang mana sadar mana nggak sadar. Kenapa? Karena memang demam, sakit, nggak enak, iya kan? Coba, datang kawan, datang siapa, nggak tahu kita, gitu, ya kan? Kenapa begitu? Karena memang di dunia ini adalah ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Jadi kalau 2 golongan tadi dapat naungan, wajar nggak itu? Wajar. Karena apa? Dia bersusah dalam ketaatan. Paham nih? Jadi sekarang ini sabar, susah kita, ya kan? Belajar, anak-anak belajar, ya kan? Pelajaran susah, ya kan? Menghafal susah. Ya kan, bangun harus pagi-pagi, dalam belajar ngantuk-ngantuk, halo bangun, tahan, iya harus ditahan, ya kan, belajar, belum lagi kemudian makan kalau terlambat sedikit, wah nggak seru, harus sama-sama kan ya, kita kebagian, ya kan, apalagi terusnya. Nggak bisa kemana-mana, nggak mau di pondok, nggak bisa kemana-mana. Loh, kalau kemana-mana ya bukan di pondok, ya kan gitu, di pasar, pasti kesana kemari ya. Iya, di pondok ya, di pondok. Tapi kan tetap aja bisa. Badan berenang-renang walaupun banyak yang jadi pilek juga kan gitu. Udah sembuh ya? Iya. Kenapa begitu? Karena memang kita ini di dunia dalam keadaan yang memang pasti menjalani kesusahan. Gitu. Cuma susahnya kita, apakah kita akan dimasukkan ke dalam surga kah dengan hisaban yasira, ya kan, dengan hisab, dengan perhitungan yang ringan kah, ataukah nauzubillah kita masuk ke dalam tadi malah dijerumuskan, sudahlah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Hafal kan? Itu. Nah makanya di sini ada 2 golongan yang Allah senantiasa memberikan, yang Allah akan memberikan naungannya di hari kiamat saat tidak ada naungan. Ya, yang diberikan kecuali atau yang dibutuhkan kecuali naungan Allah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, mana nih? Wa mut'imul ja'i'. Nah, yang ketiga, golongan orang yang akan mendapat naungan itu adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Bagaimana maksudnya di sini? Yang diketahui dan yang menjadi tanggungannya. Ingat nih. Karena apa? Ada hadis yang lain. Ma amana bih, kata Rasulullah SAW. Ma amana bih man bata sab'an wa jarahu ja'iun wa huwa ya'lam. Tidak ada iman, maksudnya dosa besar orang seperti ini. Apa itu? Yang dia itu tidur di malam hari dengan keadaan kenyang,
wajarahu ja'iun, dan tetangganya ini dalam keadaan kelaparan, wa huwa ya'lam, dan dia tahu. Berarti dalam lingkupan dia. Makanya kita akan jangan jauh-jauh, kita lihat misalnya tetangga kita. Tetangga kita ini bagaimana? Dia ini kelaparan atau tidak? Ya. Kalau dia kelaparan, kita beri makan. Orang yang dalam jangkauan, ya, 40 rumah sekitar kita kira-kira. Kalau kita tahu dan kita pun dalam keadaan kenyang. Tapi kalau kita susah juga gimana ya? Susah. Ya, nggak bisa memberi makan. Lalu gimana kalau misalnya punya tanggung jawab yang lebih besar, bukan cuma kepada tetangga? Oh, ini lebih berat lagi. Misalnya RT, ya berarti satu RT dia, ya tak? Misalnya RW, berarti satu RW dia, ya kan? Satu kelurahan, berarti dia sebagai misalnya kepala kelurahan, dia harus tahu ada nggak warganya yang kelaparan. Bukan karena dia itu kaya, dia itu misalnya apa, bukan, tapi karena dia punya tanggung jawab yang Allah akan berikan naungan gimana? Di hari kiamat nanti. Kalau gitu negara juga iya, berarti satu negara. Ngapain bikin perbuatan atau event atau kegiatan-kegiatan yang banyak biaya, padahal ada rakyatnya yang masih kelaparan misalnya. Maka dia harus memberi makan. Dengan landasan Allah akan memberikan naungan, Allah akan memberikan pertolongan. Paham gak? Nah, jadi semuanya itu dalam jangkauannya. Jadi orang yang kemudian tidak pernah misalnya memperdulikan tetangganya, memperdulikan orang lain, padahal orang lain lagi kelaparan, maka dia termasuk orang yang termasuk dalam kategori yang nanti dia merugi. Ya, karena tidak mendapati naungan Allah. Nauzubillah. Makanya kita juga dari sini dibiasakan. Apa itu? Tadi, ya kan? Berbagi kepada kawan kita, ya. Nah, lihat, oh kamu nih belum makan, kamu kelaparan, nah bagi. Alhamdulillah, ya kan, kita dibiasakan untuk kemudian tadi menahan tadi. Jangan serakah, nah, kan gitu. Kenapa? Karena nanti ada golongan yang senantiasa Allah akan berikan naungan di hari tidak ada naungan, yaitu golongan yang memberi makan orang yang lapar. Paham? Jadi ini ada 3 golongan ini. Makanya dikatakan orang-orang inilah orang-orang yang menempuh kesusahan dalam ketaatan. Dia mau berwudu dalam keadaan susah, dalam keadaan dingin, dalam keadaan ngantuk, dia tetap wudu, dia tetap sholat. Maksudnya di situ, dia sholat berjamaah bersama-sama di musola, ya kan, di masjid untuk berjamaah. Dia berjalan, ya kan. Coba kalau waktu hujan misalnya, ya kan, nggak mau misal dari Kobong ke sini, oh jangan, tetap sholat berjamaah di sini misal. Kenapa? Tadi manusia kalau dia tidak menempuh jalan dalam ketaatan, niscaya dia akan menjadi orang yang berjalan dalam kemaksiatan. Nauzubillah min zalik. Paham? Ya, paham. Ada pertanyaan? Mau ada pertanyaan? Di atas mau bertanya? Nah. Nah. Hah? Yang apa? Oh iya, nanti ada ketemu pas yang 77. Nanti kan dia ini 33, 22, ya kan? Satu, pertama 2, terus juga nanti 33. Yang 3, 4, 5, 6 nanti ada. Insyaallah. Ya. Apa-apa. Diketemu insyaallah.
Jadi memang bukan cuma 3. Kalau gitu hanya 3 ini tidak, gitu. Ya memang nanti 7 itu ada orang yang misalnya dikatakan dalam 7 itu adalah pemimpin yang adil, ya kan? Pemuda yang tertaut hatinya dengan masjid, orang yang saling mencintai karena Allah, ya kan? Kemudian dia menjaga dirinya dari berzina, dari menjaga kehormatannya, ya kan? Dia tidak kemudian dia bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, gitu. Orang yang saling mencintai karena Allah, itu juga termasuk, ya. Itu bagian dari orang-orang yang akan mendapati naungan. Nanti insya Allah kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Cukup ya. Nah, jadi mudah-mudahan. Oh, kapan? Ya nanti ikuti aja. Wah, saya sudah lulus duluan dari pondok. Ya nggak apa-apa, kesini aja kan boleh, ya kan? Nah, gitu ya. Ya, mari kalau nggak ada kita tutup ya, insyaallah kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.